Jenazah setelah dimandikan, mungkin rasa terima kasih dia terhadap kita yang merawat jenazah itu, dia tidak bisa ngucapin, dia mungkin hanya cuma tersenyum. Oh, sehari bisa berapa tuh? Sehari bisa kurang lebih 50 lah, 50 ke atas. Nah, sekarang nih gue beda dari yang lain nih. Apa kira-kira yang beda? Nih, sekarang gue jadi pria berseragam. Nih baca, pemulasaraan jenazah. Sekarang gue mau kerja, bentar. Kayak gue dipanggil ya. Gue mau briefing dulu kali ya. Hari pertama, pria berseragam. Ikutin terus. Halo, selamat pagi. Dinas Pertamanan Hutan Kota. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Ini dari panti mana? Ini taruh mobil di mana nih, Pak? Di samping. Samping. Nanti Mas saya buka sini. Oke, di sini aja. Ini satu lagi ya. Terus ini kita ngapain, Pak? Kita ambil peti. Ambil peti? Ini kondisi kayak gini, kita harus pakai peti juga ya. Peti juga. Oke. Nah, Memang peti disiapin dari sini ya, Pak ya? di Semua sini, ya? semua dari sini perlengkapan pemandikan, peti, mobil jenazah. Berarti habis peti dimasukin, kita langsung berangkat? Berangkat ke pemakaman. Pemakaman? TPU Rorotan. Oke. Ini hari ini kemana, Pak? Kenapanya? Ke panti mana? Ke panti PSBI BD 1 Kedoya. Oh, ke Kedoya. Panti Kedoya. Ini apa nih, Pak? Oh, lansia apa gimana nih? Orang terlantar aja. Orang terlantar? Iya. Kita di belakang apa di depan? Di depan boleh, di belakang boleh. Berarti ini kan kita ngambil di panti apa tadi mana namanya? Panti Kedoya. Panti Kedoya. Panti Nah, berarti emang udah sering ya, Pak, ngambil-ngambil di situ ya? Ya emang sudah sering ya, udah dari puluhan tahun emang sering. Emang di situ ya? Berarti dalam sehari biasanya paling banyak pernah berapa tuh? Ya paling banyak 2, 3, paling banyaknya 5. Paling Ya banyak minimal 3 lah satu hari ini. 3 jenazah. 3 jenazah ya? Ini hari ini aja kan tadi RSKD Duren Sawit orang terlantar 2. Hari ini Panti Kedoya 2. Oh, berarti hari ini dua mayat nih? Ya, 2 jenazah? ini 2 kita perempuan. Tadi sudah. Oh, yang tadi perempuan juga satu? Perempuan laki-laki juga. Oh. Nah, barusan lagi ada dari kepolisian TKP. Nah, itu Pak, saya penasaran. Kan sebenarnya kalau pemulasaran jenazah ini sebenarnya apa aja sih, Pak? Kayak misalkan tipe-tipenya tuh kayak ada TKP tadi, bisa dijelasin nggak tuh, Pak? Gimana tuh maksudnya? Betul. Jadi pihak kepolisian minta ke Dinas Pemakaman untuk pelayanan penanganan jenazah di TKP seperti korban kecelakaan. Barusan ini kan korban tenggelam ya. Tenggelam di Kapuk, itu di Kali Kapuk. Seperti itu. Berarti selain di panti ada korban TKP tadi, kecelakaan, betul. pembunuhan gitu-gitu ya, Pak? Pembunuhan yang Ada lagi nggak, Pak? Kira-kira yang tipenya? gantung diri banyak. Ya pelayanan dari masyarakat khususnya yang tidak mampu. Kan seperti itu. Kita layanin. Itu semua free ya, Pak? Gratis ya? Free, semua gratis, dari alat memandikan, kain kapan, dan tenaga pemulasaraan seperti itu.
Berarti nanti kalau di ini disolatin kalau yang bagi yang muslim. Betul, yang Kalau yang muslim, non-muslim? non muslim ya tergantung dari pihak panti. Kalau emang dia Kristen, jelas-jelas KTP Kristen, ya kita pakai baju. Kalaupun nggak ada bajunya paling umumin aja, boleh pakai kain kafan. kapan aja udah bungkus itu, tinggal lembar kain kapan. Nah Pak, sebenarnya kalau kayak gini itu kan tadi lima panggilan juga ya. Betul, kita tunggu panggilan dari pihak panti, RSUD, dan kepolisian. Seperti itu. Kepolisian ya. Kita ambil alat-alat, SOP-nya harus pakai masker. Nah ini safety-nya mas. Safety-nya. Emang mending jenazah pakai ini apa ya? Harus. Baik. Nah ini jenazahnya seperti ini mas. Oh iya. Perasaan Bapak pertama kali mungkin hingga saat ini tuh seperti apa sih Pak mandiin jenazah itu Pak? Ya pertama awal kita memandikan rasa takut itu ada ya, karena manusiawi kita masih punya rasa takut, pasti ada. Nah, setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya kita terbiasa, ya udah, kita teruskan. Oke, terbiasa ya? Ya karena sudah terbiasa. Awal-awal berarti pas kerja sih takut. Takut, rasa takut itu ada. Apalagi kan misalkan kalau jenazah-jenazah yang tadi Bapak bilang kayak pembunuhan atau bunuh diri seperti itu ya Pak? Betul, yang sakit menular kan Sakit seperti menular. itu. Itu rasa takut ada. Pemulasaraan jenazah sudah selesai. Nanti kita jenazah bawa ke TPU Rorotan. Kita bawa serah terima dari Panti PSBI BD 01 Kedoya ke pemakaman untuk dilakukan pemakaman ke TPU Rorotan ya. Ini Mas Febri. Oke ya, Mas Febri ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Baik langsung cabut ya Pak? Cabut. Tadi saya dulu udah. Saya 2002 ya terjun ya. Awal mulanya kita ini ya banyak pekerjaan tugas seperti ini yang mulia ini gitu kan. Banyak orang tidak mau seperti itu. Makanya saya terjun. Kok kenapa? Pekerjaannya ada nyata tapi jarang orang yang mau seperti saya kan gitu. Kadang banyak orang tahu ilmu tata caranya tapi tidak dia mau melakukan perbuatannya. Kan seperti itu Mas Krisna. Makanya saya dari situ ya mungkin Tuhan sudah memberikan jalan saya untuk mengurus jenazah-jenazah terlantar seperti itu. Ada pengalaman unik nggak sih Pak dari pemulasaran jenazah ini? Uniknya ada. Gimana tuh Pak? Boleh ceritain nggak? Uniknya gini ya. Jenazah setelah dimandikan mungkin rasa terima kasih dia terhadap kita yang merawat jenazah itu dia tidak bisa mengucapin, dia mungkin hanya cuma tersenyum. Oh gitu jenazahnya. Ada juga yang dari
terima kasih dari keluarga yang kurang mampu kan seperti itu. Baik, kita nggak bisa minta apa-apa, itu pun nggak boleh. Tapi dengan rasa berterima kasihnya keluarga almarhum terhadap saya itu udah senang, Ya seneng ya Pak ya. senang. Bisa mengabdi, bisa membantu orang yang susah ya Pak ya. Betul seperti itu. Kan waktu itu kalau nggak salah, kalau saya nggak salah informasi, dulu itu seragamnya hitam ya Pak, hitam oranye ya. Betul. Itu namanya palang hitam. Palang hitam. Sekarang hijau Hijau. terang Betul. dan celana terang, namanya pemulasaraan jenazah. Jenazah. Kenapa Pak? Jadi begini, kalau palang hitam itu dulu menurut Sandi Morse kata polisi itu kan palang hitam. Berarti itu menurut kepolisian itu jenazah seperti itu. Kalau palang merah biasanya kan korban kecelakaan. Kecelakaan buat mengobati. Untuk pengobatan kan seperti itu, tindakan medis seperti itu kan. Nah kalau palang hitam itu ya khususnya berhubungan dengan jenazah. Betul. Seperti itu Mas. Tapi kan ini kan membuat stigma orang-orang kan bahwa jenazah itu kan seram gitu ya, terus serba hitam. Nah ini kan membuktikan kalau menurut saya nih Pak ya, kalau menurut saya Dinas Taman Hutan Kota ini membuktikan kepada masyarakat, mengubah stigma masyarakat bahwa petugas pemakaman jenazah ini, pemandian jenazah ini nggak sebegitunya gitu ya Pak ya, kan Nggak sebegitunya. dengan menampilkan warna cerah, bahwa memang nggak seperti yang mereka pikirkan gitu ya Pak ya, Betul, betul. Nggak terlalu seram. nggak terlalu seram ya. Pak, tadi ini Mas Komi tadi on the, off the record dari kita ngobrol ini, tadi saya nanya iseng aja sih sebenarnya ke Pak Dian bahwa waktu COVID itu 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun. Itu kurang nggak- lebih 2 tahun. nggak ada libur Pak, Nggak ada libur. berceritain nggak tuh, Pak? Stay Gimana? terus. Nah, kenapa? Kisahnya gimana tuh Pak? Kisahnya ya Ceritanya. apa? Selain apa? Tugas di lapangan, kita juga menyediakan alat perlengkapan untuk penanganan COVID. Kedua, SOP terhadap kita, rekan kerja kita, dan masyarakat lain juga harus dijaga supaya tidak terkontaminasi COVID. COVID. Karena kita pelayanan COVID waktu itu harus benar-benar ini ya SOP-nya Iya, tuh benar. benar dijaga. Ketat banget ya. Betul, harus ketat banget karena nggak mau lah kita, karena kita menangani jenazah-jenazah COVID, orang lain menjadikan korban kita kan Iya, seperti betul, itu. betul. Terus yang soal jenazahnya itu katanya banyak banget Pak. Sehari bisa berapa tuh? Sehari bisa kurang lebih 50 lah, 50 ke atas, 50 ke bawah gitu. Tergantung juga seperti itu. Berarti emang bolak-balik terus ya Pak ya? Bolak-balik. Mungkin paling istirahat jam 12 malam, jam 1 malam. Nah, tapi kan nanti besok paginya itu udah banyak lagi, udah antri lagi seperti itu. Berjalan terus, Mas. Seperti itu. Pernah kayak ini nggak sih, anak tuh kayak telepon Pak pulang dong, kapan pulang gitu? Ya pernah, di mana? Lagi nyiapin peti buat jenazah kan gitu. Kok disiapin dia, siapin? Karena kan belum tahu ya kalau bener. kita pelayanan COVID itu berjalan terus gitu, nggak nonstop gitu, ada terus ada kan. Driver saya, teman-teman saya, supir-supir kan seperti itu. Kita penyiapan pengadaannya itu supir ada telepon berangkat lagi, jemput jenazah, nguburin, pulang jemput seperti itu Mas. Nggak ada berhentinya. Ini pentingnya ya. Tapi kan nggak selamanya seperti itu, pasti ada rehatnya juga. Alhamdulillah. Ada itu musibah ya, kita wabah musibah buat bangsa ini. Nah Pak, sebenarnya kalau dari pekerjaan ini, menurut Bapak cukup nggak Pak untuk menghidupi sehari-hari anak dan istri? Kalau kita ya cukup. Kalau dibilang tidak cukup, ya tidak cukup. Manusiawi juga ya kan, Ya, masalah itu kebutuhan kan. Kadang kan ada yang anaknya banyak, ada yang ininya banyak, kebutuhannya lebih banyak dari kita. Ya kita tetap syukuri itu aja. Syukuri aja. Apa yang Allah beri, apa yang pemerintah anggarkan, sesuai pekerjaan saya terima. Tapi Bapak mencintai pekerjaan ini ya Pak? Saya sudah mencintai pekerjaan ini karena tidak semua orang mau melakukan pekerjaan ini. Iya, dan saya mau melakukan pekerjaan. Kalau keluarga Pak Dian sendiri gimana? Awalnya keluarga saya nolak. Awalnya nolak.
ngapain sih katanya kerja di situ dulu ya waktu saya masih honor kan gitu. Oh lah ngapain sih kerja di situ, gak ada kerjaan lain apa? Karena gak ada gaji kan, belum nggak punya gaji, cuma honor cuma 70.000. Tapi karena apa dorongan hati saya ke apa pengurusan jenazah itu dan tidak semua orang mau memandikan mengurus jenazah itu, ya saya ikut. Akhirnya sampai saat ini keluarga pun oh iya kan, setelah bergantinya waktu akhirnya kita punya gaji yang ya alhamdulillah kita syukuri kan, akhirnya keluarga pun bangga. Senang lah gitu. Yang pertama kali nolak siapa tuh Pak? Istri mertua. Mertua juga. Nah gimana cara Pak Dian ini untuk meluluhkan hati mertua dan istri? Ya kita buktikan dengan kerja kita sampai saat ini kan udah sekian puluh tahun kok masih bertahan seperti ini. Ya mau ya berarti dia bersungguh-sungguh buat pelayanan masyarakat kan seperti itu. Terus mungkin yang ini Pak, kalau pengalaman Bapak juga Pak Dian nih dalam menangani jenazah-jenazah yang rata-rata tuh nggak ada keluarganya ya Pak ya? Nggak ada keluarganya, sempat sedih nggak sih Pak? Kayak misalkan kayak Iya, kasihan banget. kasihan banget. Kadang-kadang udah ada keluarganya, ahli warisnya, tapi dia nggak mau ngurusin kan kayak gitu kan, kayak di panti jompo kan orang tua. Jadi kan orang tuanya naruh orang tua di panti jompo, meninggal cuma dihubungin serahin ke pihak kami kan seperti itu kan, kita rasa iba. Kita punya orang tua, punya anak. Mau nggak kita seperti itu kan? Turun masuk Kem. Oh berarti kalau yang ada nisannya berarti ada keluarganya ya Pak ya? Tetap ini juga nanti pakai nisan, cuma pakai nisan, kasih tanda. Kasih tanda. Nah ini perbedaannya kalau ada ahli waris datang ini seperti ini mas, pasang nisan. Nah, kalau keluarganya datang sini, dia makamin di sini, baru dia pasang ini rumput, pasang nisan. Kalau nggak tadi kayak pakai itu dulu aja ya Pak. Tapi ini kayaknya ini juga ya sama, tapi Sama kayak makam ini cuma kan nggak ada ahli waris. Di makam. Udah, itu pasang. Oke, jenazah sudah dimakamkan. Sekarang kita serah terima surat. saya terima surat ke Kita TPU serahkan, Rorotan. ke TPU Rorotan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Said. Dari Panti PSBI Kedoya. Siap, saya terima Pak ya. Oke, siap Pak Said. Apa berarti setelah kita ngasih surat Betul? ke TPU berarti ini sudah berakhir ya, selesai ya Pak? Selesai sebenarnya. Nah, Sobat Kompas.com, itu dia perjalanan saya dengan Pak Dian sebagai pemulasaran jenazah ya Pak ya. Betul. Dari pagi tadi hingga siang hari ini menuju sore kita sudah mengantarkan jenazah, tadi mulai memandikan ya Pak ya. Memandikan, terus mengkafankan, lalu diantar ke TPU Rorotan. Dan saya merasa sangat berterima kasih kepada Pak Dian karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk memandikan jenazah gitu ya Pak, sampai ke TPU karena memang ini kan jenazahnya juga tidak ada keluarga ya Pak ya. Ahli waris, betul. Ahli waris. Nah, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sami-sami Mas Krisna. Nah, Sobat Kompas.com, itu dia kegiatan gua pada hari ini. Pada episode A Day With pemulasaraan jenazah. Tadi udah mandiin jenazah, udah jemput jenazah, udah kafanin jenazah, bahkan udah ngedoain jenazah. Dan sekarang di TPU Rorotan kita juga sudah memakamkan jenazah. Bagi jenazah hari ini yang dimakamkan, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagi sahabat Kompas.com, untuk episode berikutnya, gue kerja apa lagi nih? Atau ngikutin kerjaan siapa lagi nih? Boleh komen di bawah. Itu aja hari ini dari gue, Dimas Nanda Krisna.
Sampai jumpa di pekerjaan selanjutnya. Bye.